Oke, mungkin belum banyak ya yang tahu tentang peraturan ini, di mana ada sebuah undang-undang yang mengatur tentang pajak penghasilan para anggota dewan dan juga pejabat negara di Indonesia. Undang-undangnya itu yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang pemotongan pajak penghasilan atau PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh APBN dan juga APBD. Nah, kalau misalnya untuk pemimpin daerah seperti bupati, camat itu ditanggung oleh APBD. Sedangkan kalau DPR dan juga para menteri maupun presiden, pajak penghasilannya itu ditanggung oleh APBN. Jadi total penghasilan yang mereka terima itu sudah bersih. Dan kalau kita cermati tentang penjelasan dari Krisdayanti di sebuah podcast, di mana itu dia membeberkan besarnya penghasilan seorang anggota dewan ya. Setelah dihitung-hitung, DPR itu bisa memperoleh penghasilan sekitar 230 juta per bulannya. Dan itu bersih, karena pajak penghasilan mereka itu sudah ditanggung oleh APBN. Nah, makanya itu ya rakyat sangat marah banget karena banyak sekali kemewahan-kemewahan yang diperoleh para pejabat di negara ini. Selain mereka itu udah bermewah-mewah dalam hal penghasilan, pajak pun sudah ditanggung oleh APBN maupun APBD, namun terkadang mereka juga melakukan korupsi untuk mengeruk uang negara ini ya, untuk menimbun lumbung-lumbung yang udah mereka siapkan. Jadi wajar saja ya, rakyat itu udah muak banget dengan ketidakadilan, dengan hal yang sewenang-wenang dibuat oleh para pemerintah atau para pejabat ini. Kalau untuk pajak penghasilan itu biasanya sudah ada peraturannya ya, untuk penghasilan di bawah 60 juta biasanya 5. Kalau penghasilan di atas 60 juta sampai 250 juta itu biasanya 15% dan semakin bertambah seiring bertambahnya jumlah penghasilan. Kalau karyawan di perusahaan swasta biasanya itu di slip gajinya sudah langsung dipotong pajak penghasilan ya. Nah, bedanya rakyat biasa dengan para pejabat ini, rakyat biasa itu pajaknya itu harus disetor ke negara, sedangkan para pejabat dan juga para anggota dewan ini, pajak penghasilan mereka itu sudah ditanggung oleh APBN. Jadi pajak penghasilan mereka itu menjadi beban bagi negara karena negara lah yang membayar pajak mereka. Artinya sama sekali mereka tidak membayar pajak atas penghasilan mereka. Jadi ini sangat tidak adil sekali ya bagi rakyat. Makanya jangan heran rakyat Indonesia itu udah muak banget. Dari dulu itu sudah ada seruan untuk membubarkan DPR ini. Karena kalau dipikir-pikir, manfaat ataupun hasil dari kinerja mereka ini tidak begitu sangat berguna ya untuk masyarakat. Rapat-rapat yang mereka lakukan itu juga sebagian hanya formalitas aja ya. Makanya sampai ada yang bisa bermain game ya, bermain game atau judi online saat rapat, artinya rapatnya itu tidaklah begitu penting. Makanya anggotanya bisa santai seperti itu. Nah, makanya itu ya sampai terjadi demonstrasi besar-besaran mulai tanggal 25 Agustus karena memang udah muak banget ya, sangat kesal banget rakyat dengan kondisi Indonesia saat ini, di mana para pejabat itu kenyang, sedangkan rakyat itu saat ini sangat susah ya. Benar-benar banyak sekali yang lemah ekonominya, namun di atas itu para pejabat berfoya-foya. Dan para demonstran ini udah sampai ke depan gedung DPR namun ditutup ya, tidak boleh masuk karena sangat dijaga ketat dengan aparat. Makanya yang terjadi bentrok antara aparat dan juga para pendemo yang didominasi oleh mahasiswa ya. Dan juga banyak para pelajar yang ikut melakukan demonstrasi ini. Karena sebenarnya udah sangat banyak sekali masyarakat yang komplain, yang mengeluh tentang kesewenang-wenangan yang didapatkan oleh para pejabat dan juga anggota DPR ini. Padahal kalau dipikir-pikir utang Indonesia itu udah sangat banyak sekali ya, udah 10 tahun 2024 itu udah 10.000 triliun. Jadi ini rencananya Pak Prabowo juga mau ngutang lagi sekitar 700 triliun ya untuk menutupi utang katanya. Jadi seolah-olah ini gali lubang tutup lubang ya. Jadi nanti utang Indonesia itu semakin besar sekali, semakin bertambah. Namun banyak sekali kebijakan-kebijakan yang sangat tidak layak ya, seperti tunjangan-tunjangan untuk para anggota dewan, untuk para pejabat yang sangat menguras APBN. Makanya jangan heran APBN Indonesia itu selalu minus ya, selalu kurang. Makanya selalu mengajukan pinjaman ke luar negeri.
Jadi ini sangat mengerikan sekali kondisi Indonesia saat ini ya. Nah, itu dia polemik yang terjadi di negeri Indonesia ini, di mana para pejabat, anggota dewan itu sangat senang banget, berleha-leha, kenyang sampai muntah, namun rakyat itu sekarang sangat miris banget kondisinya ya, ditambah lagi dengan kenaikan pajak, kondisi ekonomi yang makin melemah, PHK di mana-mana, dan juga pokoknya sangat banyak kondisi yang sangat membuat masyarakat itu lemah. Jadi wajar aja ya kalau masyarakat itu sekarang udah muak dan pengen ada suatu keadilan di negara ini. Tapi entahkah itu akan terwujud atau tidak karena seruan dari para demonstran ini tidak dihiraukan sama sekali oleh anggota dewan ya. Mereka udah menghalangi supaya tidak bisa masuk dan mereka itu sepertinya cuek dengan para demonstran ini, artinya mereka tidak peduli dengan kekesalan ataupun pendapat dari rakyat itu sendiri. Jadi mungkin ini kedepannya juga akan seperti ini terus karena sistem di Indonesia itu emang udah hancur banget ya, udah benar rusak banget mulai dari atas sampai ke bawah. Jadi kita cukup bisa bersabar aja dengan kondisi seperti ini, kecuali memang sampai ditemukan seorang pemimpin yang benar-benar bisa memimpin dengan baik. Karena sampai saat ini belum ada ya pemimpin yang bisa memberantas korupsi, memberantas kesewenang-wenangan di negara ini.